Selamat sore teman-teman. Senang sekali kita boleh berjumpa hari ini. Dan rasanya saya yang paling tua di sini. Ya. Karena saya paling tua, maka saya mau menjadikan diri saya sedikit lebih muda. Memang usia saya nggak bisa kurangi. Sekalipun kalau saya pakai masker, mungkin orang nebak saya umur 20. Tapi kalau saya buka masker, atau rambut saya panjang, maka orang akan tahu umur saya berapa. Karena mulai tumbuh uban seperti itu di sekitar rambut saya. Karena itu saya akan coba sedikit memudahkan diri saya. Karena hari ini adalah khotbah, maka saya akan bawa Alkitab. Apa yang saya akan lakukan untuk memudahkan diri saya? Saya pinjam rompi anak saya. Saya mau pakai nih. Karena tadi saya tanya istri saya, ketika saya pakai rompi ini, saya kelihatan lebih muda tidak ya? Tunggu ya. Oke. Bentar, masalahnya saya nggak bisa lihat diri saya nih ya. Oke. Saya kelihatan lebih muda nggak? Nggak lah ya. Oh, lebih keren lah ya. Nanti saya traktir makan malam. Oke. Nah, teman-teman hari ini, tunggu. Maskernya. Oke, teman-teman hari ini kita akan bicara tentang Stronger Together. Saya ajak kita buka dulu yuk. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Oke. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan, 3 lembah tak mudah diputuskan. Teman-teman, kita hari ini akan memikirkan tentang tali. Saya pikir hidup kita itu sangat jarang main tali, benar. Saya dulu ingat waktu saya kecil, saya demen tuh main tali. Kalau kita bicara tentang tali, maka apa yang kita lihat dari sebuah tali? Mungkin kita akan berkata bahwa tali itu ya buat ngikat, apalagi kalau yang pindahan nih. Saya ingat saya sejak mahasiswa, kemudian ketika saya praktek ke sebuah daerah, kemudian ketika kami pindahan rumah, maka tali itu berguna untuk kami packing, seperti itu. Kami ikat, kemudian kami barang itu supaya rapi. Tetapi lebih daripada itu untuk apa sih, sebuah tali? Teman-teman, di zaman dulu, ketika pengkhotbah itu menuliskan, maka tali itu tidak hanya sebatas sebuah alat ikat. Tetapi bisa jadi pada zaman itu, maka tali ini bicara tentang alat revolusioner pada masa itu. Teman-teman, tali pada masa itu sederhana, jangan pikirkan tali zaman sekarang. Tali zaman itu dibuat dari rerumputan yang dikeringkan, kemudian diikat, disatukan, dan kemudian menjadi sebuah alat revolusioner untuk membantu manusia pada zaman itu. Untuk apa kira-kira? Yang pertama untuk berburu. Sebelum ada senjata, sebelum ada pisau, mereka akan berburu. Kira-kira mereka berburu apa? Rusa misalkan. Berburu apa lagi? Babi misalkan. Iya boleh lah ya. Nah, berburu apa lagi? Burung. Tapi kalau berburu dengan tali pakai berburu burung bisa ya? Ya nggak bisa. Salah satu yang mereka buru mungkin adalah kelinci. Nah, mereka berburu kelinci. Mereka pasang jerat, kemudian ikat, dan kemudian ketika kelinci itu melompat dan kelinci itu ketangkep, dan akhirnya mereka bisa makan seekor kelinci. Teman-teman, bukan hanya itu, tetapi tali juga punya fungsi adalah dapat menarik atau mengangkat benda berat. Itu kan umum seperti itu ya.
Tetapi tali juga bisa menggantung makanan atau persediaan di tempat yang aman, jauh dari binatang liar. Saya pernah ke Baduy Dalam, bukan Baduy luar ya, Baduy Dalam, dan kemudian mereka gantung ikan mereka, waktu di situ kan nggak ada kulkas, nggak ada listrik, dan mereka gantung itu di depan rumah mereka. Ikannya mentah, dan mereka gantung. Supaya apa? Supaya kucing, supaya anjing, supaya binatang buas atau binatang liar nggak bisa ngambil ikan itu. Zaman itu, tali juga digunakan untuk menggantung makanan, supaya binatang liar tidak bisa makan, atau tidak bisa mengambil itu. Tetapi kemudian tali juga sangat penting untuk berlayar, mengikat, menyatukan batang kayu dan kemudian diikat. Dan itulah fungsi dari tali pada masa itu. Karena itu tidak salah ketika dikatakan bahwa tali itu adalah alat revolusioner di dalam kehidupan manusia pada masa kita pengkhotbah secara khususnya. Tetapi yang menjadi menarik gini, kemudian pengkhotbah itu mengaitkan antara tali dan manusia. Antara tali yang berasal dari 2-3 bagian tali disatukan, diikat menjadi sebuah kekuatan. Tetapi kemudian pengkhotbah kaitkan antara tali yang diikat itu menjadi manusia, menjadi gambaran seperti sebuah relasi manusia. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, yang menjadi menarik. Kenapa? Karena pengkhotbah gambarkan gini. Di dalam pengkhotbah pasal yang keempat, tentang realita manusia yang dia lihat. Pengkhotbah itu dipercaya sebagai Raja Salomo, seperti itu ya. Dan apa realita manusia yang dia lihat di dalam kehidupan dia, di dalam masa-masa tuanya. Dipercaya dia tuliskan kitab pengkhotbah ini di dalam masa uzurnya, di dalam masa tuanya. Apa yang dia tuliskan atau apa yang dia lihat? Di dalam ayat yang ke-8 misalkan, apa yang dikatakan di sana? Dikatakan, satu orang baca untuk kita yuk. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-8. Silakan. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-8. Siapa yang membaca? Oke, dengan kata lain ayat yang ke-8, gambaran pengkhotbah tentang orang yang dikatakan di sana adalah muncul kata kekayaan. Orang yang terus berjuang di dalam hidupnya untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk menimbun, untuk memperbanyak tanah, untuk memperbanyak hasil bumi, untuk memperbanyak lumbung-lumbungnya. Tetapi kemudian dikatakan di awal ayat itu, dia nggak ada anak, nggak ada orang lain, dan digambarkan di sana betapa kasihannya dia. Semakin tua dia lelah, semakin tua dia lemah, semakin tua dia sendirian. Kekayaan itu tidak bisa menghadirkan orang di sekitarnya. Ironis bukan? Kita orang-orang muda seringkali berpikir gitu kan. Kita kuliah baik-baik, kita kuliah pintar-pintar, setelah lulus kita kerja, setelah kerja kita naik jabatan. Kalau guru nanti jadi kepala sekolah, siapa tahu? Kalau udah jadi kepala sekolah, kepala yayasan, siapa tahu? Kalau udah kepala yayasan, buat sekolah lagi, siapa tahu? Pokoknya kita mengejar. Tetapi kita lupa, sesungguhnya kita sedang sendiri di dalam pengejaran itu. Itu yang diingatkan oleh pengkhotbah. Kemudian yang kedua, adalah dia mengingatkan ayat yang ke-10. Silakan siapa yang mau baca untuk kita ayat yang ke-10. Saya taruh kelinci di sini. Nanti kalau ada yang mau, saya tanya istri saya dulu, boleh nggak? Oke ya, ayat yang ke-10, silakan. Kalau ada orang, ketika kita jatuh, ada yang angkat. Ketika kita pingsan, ada yang angkat. Tetapi kalau enggak ada, maka pengkhotbah katakan enggak ada yang ngangkat. Orang yang sendirian dan jatuh, maka tidak ada yang mengangkatnya. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan ayat ini,
Maka ayat yang ketujuh itu memberikan sebuah gambaran seperti ini. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Itulah gambaran yang disampaikan oleh pengkhotbah kepada setiap kita. Sehingga dengan kata lain kita bisa berkata bahwa apa yang disampaikan oleh pengkhotbah ini mengidentifikasi kehidupan orang-orang pada masa itu adalah kehidupan orang-orang yang mengalami kesepian. Kehidupan orang-orang yang mengalami tertekan, yang berakhir dengan sengsara dan sendirian. Teman-teman, termasuk mungkin adalah pengkhotbah itu sendiri. Raja Salomo itu sendiri. Dia mengalami kesendirian dan kesepian. Teman-teman, kesendirian dan kesepian. Ini adalah kata yang tidak menyenangkan. Mungkin kalian katakan, Lose, tapi saya ini orang introvert, Lose. Saya lebih suka sendiri. Oke, saya juga introvert. Tetapi seberapa kita bertahan di dalam sendiri yang akhirnya membuat kita sepi. Lose, saya lebih suka sendiri. Saya nggak mau teman. Oke, kalau nggak mau punya teman, seberapa kalian ketika nggak punya teman, kalian merasa sendiri dan sepi. Teman-teman, 2 minggu yang lalu, istri saya ketika diperiksa positif COVID. 2 minggu yang lalu ya, jangan takut. Kemudian saya nggak periksa, anak saya nggak periksa. Tapi kami punya gejala. Saya sakit tenggorokan, anak saya panas 2 hari, dan kami tahu kami harus isoman 10 hari. 10 hari isoman, istri saya di kamar utama, saya dan anak di kamar anak. Istri saya kurung tuh di situ. Nggak boleh kemana-mana. Makan saya taruh di depan kamar, saya panggil, ambil makanan. Dan saat itu, saya ngerasa bagaimana rasanya sepi dan sendiri. Padahal dia itu di lantai 2 dan saya di lantai 1. Atau kami sebelah-sebelahan. Tapi saya ngerasa sekali waktu itu. Bagaimana rasanya sendiri, sepi. Sekalipun saya tahu dia ada di kamar itu. Tapi saya tahu saya nggak bisa ke situ. Kami bisa video call. Tapi saya tetap tahu bahwa ada rasa sendiri itu. Dan saya terus doa sama Tuhan, Tuhan 10 hari selesailah. 10 hari cepatlah. Supaya kami bisa ketemu lagi, kumpul lagi. Dan rasa sepi dan sendiri itu hilang. Sekalipun setelah itu ya tetap aja. Berantem ya masih berantem. Marah saya masih marah sama dia. Dia masih marah sama saya. Dia masih marahin anak saya. Saya masih marahin anak saya. Tapi kesendirian itu nggak enak. Kesepian itu nggak enak. Kenapa teman-teman kesepian dan kesendirian itu tidak enak? Karena kita sesungguhnya membutuhkan orang lain. Kita butuh orang lain. Kenapa kita butuh orang lain? Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Saya tahu, kalian pasti tahu konsep itu. Bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, bersosialisasi. Makhluk yang berelasi. Makhluk yang berkata bahwa kita butuh orang lain di dalam hidup kita. Karena itu semakin banyak orang, itu semakin baik harusnya. Gambaran dari 3 tali yang dijalin bersama, yang disatukan bersama, adalah gambaran yang indah tentang apa itu kebersamaan. Gambaran dari tali yang disatukan itu, kemudian pengkhotbah itu kaitkan dengan relasi manusia, adalah sebuah kebersamaan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Seorang teolog yang sayang dia mati muda, bernama Dietrich Bonhoeffer, dia berkata gini, kita memerlukan saudara-saudara kita untuk ditarik kepada Kristus. Kita butuh orang lain. Kita butuh sesama kita. Untuk kita sama-sama berjalan, ditarik dan saling menarik kepada Kristus.
Dia bicara kepada orang-orang Kristen pastinya. Dia bicara kepada orang-orang yang berkata, saya ini orang percaya. Kemudian Dietrich berkata, sesungguhnya ketika kalian berkata kalian percaya, sesungguhnya kalian harus saling menarik untuk berjalan bersama kepada Kristus. Teman-teman, seringkali orang ketika melihat akan hal ini berkata gini, tapi Lose, saya itu nggak suka Lose kehidupan bergereja. Kenapa nggak suka? Iya, kehidupan gereja itu terlalu dingin Lose. Dinginnya maksudnya gimana nih? Apa karena AC-nya dihidupin 2, jadi dingin dan kita harus matikan? Bukan itu Lose, maksud dinginnya. Tetapi dinginnya gimana? Ya dinginnya gini sih Lose. Kalau saya ke gereja, kayaknya saya dicuekin, saya sebagai orang asing seperti dia. Saya sebagai orang yang tidak berelasi di situ. Ya lebih baik, kalau saya nggak disambut, ya lebih baik saya pergi. Teman-teman, saya ingat ketika konven rohaniwan, saya itu paling di GKY itu suka ada litritnya hamba Tuhan se-GKY. Dan saya betul-betul bergumul. Saya bergumul, bagi saya nggak suka. Betul-betul saya nggak suka. Kenapa? Karena saya merasa sendiri. Saya merasa sendiri. Tidak menyenangkan. Dan banyak orang ke gereja juga berkata gitu. Gereja itu terlalu dingin. Sebuah persekutuan itu terlalu dingin. Saya datang, disambut awal, kemudian saya pulang, ya udah selesai. Enggak diapa-apain lagi, enggak disambut lagi, sebatas sebuah formalitas semata di dalam penyambutan itu. Ada orang juga berkata gini, ya nggak enak lah. Nggak enak. Orang-orangnya terlalu cuek. Orang-orangnya terlalu nggak menyenangkan. Tetapi teman-teman, kita seringkali lupa dengan kalimat ini. Ketika kalian merasa bahwa gereja itu dingin, maka mulailah dari diri sendiri. Daripada melihat orang lain, lihatlah diri sendiri. Kita seringkali menuntut orang melakukan sesuatu kepada kita. Termasuk orang Kristen, termasuk di dalam kehidupan kekristenan. Menuntut orang mengerjakan sesuatu untuk kita. Menyambut kita, memberi senyum pada kita, menanyakan kabar kita, kemudian ngajak ngobrol kita, yang akhirnya kita mengkonsepkan diri kita kepada pokoknya untuk aku. Kalau sesuatu yang tidak aku terima untuk aku, maka aku akan pergi. Tetapi konsep ini menjadi konsep yang penting. Mulailah dari diri sendiri. Daripada melihat orang lain, tetapi lihatlah diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat gereja, sebuah komunitas menjadi tempat yang lebih hangat? Atau apakah kita langsung pergi dengan tergesa-gesa? Suatu hari kami diskusi antar hamba Tuhan. Kami diskusi gini, aduh pusing juga dengan jemaat kita ya. Selesai KU, langsung pergi, mencet buru-buru, bawa tas, kemudian langsung masuk lift, pergi. Nggak ngobrol dulu gitu ya. Nah, banyak orang juga tergesa-gesa. Seakan-akan ya udah selesai urusan saya dengan gereja. Udah pergi saja, seperti itu, tergesa-gesa. Ada juga orang yang pertanyaan adalah apakah kita juga bicara dengan teman-teman kita saja, tanpa memperhatikan orang lain, termasuk orang-orang yang baru datang ke gereja. Tadi saya bersyukur saya keluar sebentar, terus kalian diajak ngobrol kan? Ya enggak? Ditanya kan? Minimal diajak ngobrolnya suruh daftar. Ya? Hei, apa kabar? Selamat datang. Daftar dulu ya. Ya minimal itu lebih baik lah ya. Nah, tapi seringkali kita ngobrolnya itu sama teman. Datang sama teman, ngobrol sama teman, pulang sama teman. Sangat jarang kita itu ngobrol sama orang lain. Padahal konsep di dalam kekristenan itu keluarga kan. Nggak mungkin kan, kalau keluarga itu ngobrolnya suami istri. Anak saya itu suka marah tuh.
Kalau saya ngobrol sama istri saya, terus dia mau ngomong sesuatu, dipotong. Terus dia bilang gini, dengerin Felix, Gepi. Gitu. Dengerin Felix, Lami. Karena dia pengen diajak ngobrol. Padahal itu anak loh, keluar dari kandungan ibu saya. Istri saya. Keluar dari kandungan istri saya. Tapi dia ngerasa itu ketika nggak diajak ngobrol. Ketika dicuekin, ketika kami rame sendiri, dan dia ngerasa, dan dia berkata, ajak ngobrol ke saya juga perlu, sekalipun saya anak, saya perlu juga diajak ngobrol. Teman-teman, kita sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah orang-orang Kristen, maka kita pun adalah keluarga. Mungkin kita juga bingung loh, kalau saya ngobrol sama orang baru, ngobrol apa? Saya juga kadang bingung. Saya ketemu dengan orang baru, saya nggak terlalu supel ya orangnya. Nggak seperti Mei gitu ya. Kan Mei ketemu langsung ngobrol bisa panjang lebar. Aduh, saya kadang bingung, saya cuma nanya, namanya siapa? Oh, nama saya ini. Kuliah di mana? Oh, kuliah di sini. Semester berapa? Semester ini. Terus sudah itu saya bingung lagi. Saya mau nanya apa lagi ya interogasinya ya. Saya nggak terlalu bisa. Saya tipikal orang 2 tak. Panasnya lama. Kalau udah kenal, baru tuh. Tapi itu tidak membatasi saya untuk tidak bertanya. Karena bagi saya, relasi itu penting. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda kan. Karena itu teman-teman, kita seringkali berkata, aduh terlalu dingin. Tetapi pertanyaan adalah, seberapa kita berelasi dengan sesama? Seberapa kita juga berinteraksi dengan orang lain selama 1 minggu? Seberapa kita tertarik di dalam kehidupan orang lain? Seberapa kita berbagi kesedihan dan kegembiraan? Dan membicarakan, menyadari kekhawatiran mereka dibandingkan sekedar membicarakan kekhawatiran kita kepada mereka. Teman-teman, orang yang tidak memiliki teman, ada sebuah pepatah bilang gini, orang yang tidak memiliki teman seperti tangan kiri yang kehilangan tangan kanan. Kalau nggak punya teman, pepatah itu bilang gini, seperti kamu itu punya nih awalnya normal ya, tangan kanan, tangan kiri. Tetapi kemudian karena sebuah peristiwa, tangan kanannya itu putus. Nggak ada lagi. Dan rasanya berat. Harus ngerjain sendiri tangan kirinya. Harus ngapa-ngapain sendiri. Salaman juga sendiri. Ketika di toilet juga sendiri. Nggak bingung kan, milih kanan atau kiri kan ketika di toilet. Nah, berat. Makanya orang bilang, pepatah itu bilang bahwa ketika seseorang tidak punya teman, dia ada hal yang kurang. Ketika seseorang tidak punya komunitas, ada hal yang kurang yang dia punya di dalam hidupnya. Teman-teman, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai individu yang terpisah. Allah berurusan dengan kita sebagai umat yang bersekutu satu sama lain. Itulah sebabnya Tuhan juga tidak menganggap baik. Kalau di dalam kitab Kejadian itu ketika Tuhan ciptakan Adam, maka Tuhan ketika lihat itu, kemudian dia ngomong seperti ini. Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Padahal waktu itu Adam belum berdosa loh. Adam masih sebagai manusia yang belum jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan lihat ada sesuatu yang tidak baik nih. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pasangan. Karena itu ketika muncul Hawa, kemudian disebut sebagai penolong. Teman-teman, saya berapa tahun ya nikah ya? 10 tahun. 10 tahun yang lalu, ketika saya memutuskan menikah. Kenapa saya memutuskan menikah? Saya itu di keluarga saya menikah paling muda. Kakak saya itu menikah di atas 30 tahun. Saya menikah umur 29. Jadi kalian bisa tahu umur saya sekarang. Gitu ya. Nah, kenapa saya memutuskan menikah? Karena saya perlu seseorang yang kami berjalan bersama di tengah-tengah segala pergumulan, tanggung jawab, pelayanan.
Sehingga kalau kalian tanya Lose, siapa sih orang di mana ketika Lose bergumul dengan pelayanan yang siap dengerin Lose cerita dengan sejujurnya? Maka saya katakan, istri saya jadi tempat sampah saya. Untuk saya cerita. Dan dia terima saya. Sebagai penolong. Untuk saya berjalan terus di dalam panggilan sebagai hamba Tuhan. Teman-teman, ketika kita lihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa penting loh. Seorang teman, seorang rekan, sebuah komunitas. Karena kita bisa lebih kuat saat kita membiarkan Tuhan menenun kita menjadi satu kesatuan. Kita lebih kuat ketika kita saling mendukung dan membantu, bukan membatu. Membantu, bukan membatu. Banyak kali anak-anak Tuhan itu bukan membantu, tetapi membatu. Saling menghancurkan, saling menjelekkan, saling merendahkan, bukan saling membantu. Tuhan memanggil kita dalam hubungan dengan dirinya. Tuhan memanggil kita ke dalam hubungan dan komunitas satu dengan yang lain. Pekerjaan Tuhan di bumi bagi kita adalah sebuah pekerjaan relasional. Saat kita bersatu dan menemukan tempat di dalam tubuh Kristus, kita memperlakukan satu sama lain di dalam kerendahan hati. Kita meminta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Kita melayani satu sama lain sebagaimana Tuhan itu memanggil kita. Teman-teman, seringkali kita ke gereja, maka kita berkata gini, ada orang yang menasihati orang yang kecewa ke gereja, bilang gini, nggak usah lihat manusia, kalau lihat manusia kecewa, lihat aja Tuhan. Benar nggak kalimat itu? Misalkan Edo gitu ya, Edo itu ketika lo sebesuk, misalkan ya, misalkan lo Do, ketika saya besuk, terus saya bilang, Duh, kenapa nggak mau ke gereja lagi? Ya Lose, kecewa saya sama Lose. Enggak. Kecewa saya sama itu tuh Lose. Udah Do, nggak apa-apa. Kamu kecewa sama manusia, tapi kamu jangan pernah kecewa sama Tuhan. Dan biarlah itu jadi alasan kamu untuk ke gereja. Karena kamu cari Tuhan, bukan cari manusia. Betul nggak jawaban itu? Kita sering kali dengar nggak? Sering kali dengar kan ya? Betul nggak jawaban itu? Betul. Tapi tidak lengkap. Kenapa? Karena ketika kita ke gereja, selain kita cari Tuhan, kita pun cari sesama. Kalau kita hanya cari Tuhan, maka itu menjadi pembenaran kita untuk ibadah online terus. Kenapa? Ya cuman kita sama Tuhan kan? Nggak perlu cari manusia kan? Ya kita ibadah sama Tuhan, cukup di rumah. Misalnya gitu. Nggak perlu ke gereja capek-capek, menempuh perjalanan. Kemudian harus keluarin bensin, bayar angkot. Kemudian datang, pakai pilih baju, pusing pilih bajunya apa. Kalau hanya cari Tuhan, sebatas itu, maka itu menjadi alasan pembenaran kita untuk ibadah online misalkan. Tetapi lebih daripada itu, lebih lengkap adalah kita cari Tuhan, iya. Tetapi kita pun ke gereja cari manusia, cari sesama, berelasi dengan sesama. Itu panggilan kita. Mari kita terus mengejar kebersamaan dalam kasih Tuhan, teman-teman. Mari kita terus bersandar bersama di dalam sebuah hubungan yang lebih dalam dan lebih mendukung. Saya kasih gambaran deh. Saya minta siapa yang maju ya? Apa percontohan saya? 2 orang deh. Tapi sesama jenis ya. Sore ini boleh sesama jenis, tapi relasi jangan sesama jenis. Oke ya? Oke. Oh ya, boleh. Teman-teman, saya mau ikat mereka. Saya ikat ya.
Ketika Tuhan selamatkan kita, enggak pasrah gitu, enggak pasrah gitu. Ketika Tuhan selamatkan kita diikat oleh Dia menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya. Tetapi sayangnya Alkitab tidak berkata bahwa kita diikat sendirian. Karena ketika kita percaya pada Tuhan dan orang lain percaya pada Tuhan, kita juga diikat dengan sesama kita. Tuhan mengikat Edo, siapa? Vincent, dan mereka diikat. Ketika mereka diikat, apa yang mereka akan lakukan? Ketika kalian diikat, kalian mau ngobrol apa kira-kira? Jangan lepaskan. Kalau lepaskan gimana? Kalian ngobrol apa? Ketika kalian ketemu nih ya, terus kalian ngobrol apa? Ada mic nggak ya? Boleh. Misalnya kalian datang nih ya ke pemuda GKI Karawaci. Ketemu nih Edo sama Vincent di komunitas pemuda. Terus saya kenalin, Vincent ini Edo ini Vincent. Kira-kira mereka mau ngobrol apa? Kelas berapa? Oke. Dijawab? Aku kelas 1 SMA. Oke. Mulai di awal perkenalan basa-basi itu kan. Kelas berapa, rumahnya di mana. Terus nanti mulai jalan sama-sama, berkenalan sama-sama, bergumul bersama. Tetapi jangan jalin relasi sama-sama ya. Enggak. Tapi mereka tahu, mereka disatukan oleh Kristus. Mereka dibuat oleh Kristus, mereka diselamatkan oleh Kristus, dan mereka harus berjalan bersama karena mereka disatukan oleh Kristus. Teman-teman, Tuhan tidak pernah mengikat kita sendiri sampai mati kita sendirian. Itu tidak alkitabiah. Tuhan mengikat kita, mengikat orang lain, dan berjalan bersama. Terima kasih. Kalian mau ikut atau lepas bebas. Nah, teman-teman, sebelum akhirnya saya menutup gini. Bisa dilepas. Bisa, enggak ikan mati. Nah, teman-teman, sebelum 2-3 jam, 1-2 jam sebelum jam 4 tadi, saya begitu sedih hati. Makanya tadi Ivan tanya, Lose kenapa? Kenapa rasanya beda? Enggak tahu saya juga. Ketika saya duduk di belakang, terus ketika saya pejamkan mata, saya ingat-ingat saya udah 9 tahun di sini. Makanya Depi kemarin bilang, tadi ya, saya di sini, saya pergi ke Lampung, saya balik sini ada Lose lagi, 9 tahun. Ketika saya tutup mata, seakan-akan orang-orang yang pernah saya layani, pemuda-pemuda yang pernah datang di komunitas ini, tiba-tiba wajah mereka muncul. Wajah mereka muncul, dan kemudian saya ingat apa yang mereka lakukan bersama-sama di dalam pelayanan di masa mereka. Apa yang mereka korbankan di dalam pelayanan dan apa yang kami lakukan di dalam pelayanan itu. Saya sedih mereka pergi. Tapi saya seakan-akan Tuhan ingatkan, tapi kamu harus bersyukur, Ron. Mereka pernah bersama. Mereka pernah bersama kamu. Mereka pernah bersama melayani, membantu kamu dalam pelayanan, bersama-sama berjalan bersama dengan kamu, sekalipun mereka ada masanya mereka pergi. Dan kemudian saya berkata, iya, saya pernah bersama-sama dengan mereka. Dan tiap tahun saya percaya Tuhan utus orang-orang untuk berjalan bersama saya. Untuk Tuhan. Teman-teman, Tuhan tolong kalian. Sebuah komunitas bukanlah sesuatu yang sebatas kegiatan semata. Tetapi komunitas adalah sebuah pembentukan. Ketika kalian
berkata gereja ini ideal? Tidak, saya bilang. Ketika kalian berkata Lose itu baik? Tidak, saya bilang. Tetapi kita berjalan untuk semakin berkenan sama Tuhan. Karena itu ketika kita bicara tentang stronger together, maka ambil langkah selanjutnya. Bergabung secara teratur untuk bersekutu. Menyapa seseorang yang mungkin kita nggak kenal. Menjangkau seseorang yang kita kenal. Dan kita berjalan bersama. Bukan masalah berapa lama dan berapa singkat. Tetapi masalahnya adalah berapa kita mau berelasi dengan Tuhan. Saya nggak tahu saya berapa tahun lagi di sini. Tapi yang saya tahu, ketika Tuhan masih percayakan dan Tuhan masih kirimkan orang-orang, saya tahu bahwa saya masih ada kerja untuk mempersiapkan mereka. Sebelum Tuhan utus mereka pergi. Kita berdoa. Teman-teman, saya tidak tahu bagaimana konsep kalian tentang kehidupan komunitas. Bagaimana konsep kalian tentang kesetiaan berkomunitas. Tetapi yang saya tahu, orang-orang yang setia berkomunitas adalah orang-orang yang bertahan.